Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya terdengar dengan baik ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya. Ini adalah pertemuan ketiga di mata kuliah Hukum Islam. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih karena kita mulai 13.30, tetapi mungkin untuk ke depan mungkin kita bisa sepakati bersama saja. Kita mulai 13.30. Pertama memang karena kalau pukul 12 ini kan kebanyakan pasti ada istirahat makan siang gitu ya, dan kita juga punya waktu lama ya untuk mata kuliah ini. Jadi kita paskan saja di 13.30 dengan harapan dimulai 13.30 tentunya teman-teman semua sudah bisa on time masuk ke kelas tanpa alasan terlambat lagi karena misal masih makan siang atau apa gitu ya. Sehingga mungkin kita bisa sepakati kita akan mulai di 13.30 untuk setiap perkuliahan gitu ya. Apakah teman-teman setuju? Siap, Ibu. Oke ya, untuk mata kuliah ini kita masuk di perkuliahan ketiga, which is 2 minggu ke depan sudah puasa, juga banyak kelas yang memang dikondisikan untuk kelas online. Jadi memang besar kemungkinan sampai dengan akhir Lebaran gitu ya, atau selesai Lebaran mungkin baru kita bisa bertemu offline di kelas gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pertemuan ini kita akan membahas mengenai kaidah hukum Islam. Sebelumnya mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk kaidah hukum Islam next. Oke. Nah, tentunya di awal kita sudah belajar mengenai sumber hukum Islam gitu ya, bahwa sumber hukum Islam ini kalau masih ada yang masih mengingat, tentu kemarin kita belajar ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, ijtihad ini saya mereview sedikit, kurang lebih ijtihad ini sama dengan jurisprudensi dalam hukum positif. Nah, dalam pengertian hukum Islam, teman-teman semua boleh dibuka ya kameranya untuk yang bisa dibuka. Nah, pengertian hukum Islam ini tentu Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali sebetulnya tidak menyebutkan kata Islam sebagai satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah syariah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya. Jadi tidak secara spesifik menyebutkan hukum Islam. Nah, tetapi tentunya kita sudah belajar juga bahwa hukum Islam ini menjadi salah satu pilihan hukum gitu ya. Menjadi salah satu pilihan hukum sehingga tentunya teman-teman semua dapat memilih hukum apa yang akan digunakan ketika memang terjadi hal-hal yang berkaitan dengan misalkan pembagian waris gitu ya. Apakah hukum Islam, apakah hukum adat, ataukah juga waris barat. Nah, ini juga menjadi pilihan hukum. Nah, definisi hukum Islamnya adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya atau oleh Tuhan untuk umatnya dan dibawa oleh Nabi Muhammad baik berupa kepercayaan dan hukum yang berhubungan dengan amaliyah. Jadi intinya kalau kita bicara hukum Islam, kita akan bicara 2 hal, yaitu bicara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Saya rasa ini di semua agama sama ya, ini mengatur hubungan baik vertikal maupun horizontal. Vertikal tentu di sini adalah manusia dengan Tuhannya, dan horizontal adalah manusia dengan sesama manusia. Oke, next. Nah, kemudian di dalam hukum Islam kita juga akan belajar mengenai al-ahkam dan al-hamsah. Nah, ahkam berasal dari bahasa Arab yang dan dari kata hukum atau hamsah yang artinya 5. Oleh karena itu, gabungan kedua kata yang dimaksud al-ahkam dan al-hamsah ini dibaca ahkamul hamsah, ini biasa disebut juga dengan tahlif. Nah, tahlifi ini adalah ketentuan hukum yang menurut para mukolah gitu ya, ahli hukum Islam, ini adalah orang yang dipandang cukup atau cakap melakukan perbuatan
hukum baik dalam hak, kewajiban maupun dalam bentuk larangan. Nah, kurang lebih ini disebut akhil balik. Nah, jadi kalau di dalam hukum positif ini disebut sebagai orang yang dewasa atau cakap. Nah, kalau kita mengingat hukum ilmu pengantar hukum ini juga teman-teman pasti ingat bahwa ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap secara hukum. Yang pertama, orang dalam pengampuhan atau istri dalam pengampuhan. Nah, kemudian orang yang belum berumur cukup, gitu ya. Meskipun saat ini kita semua dihadapkan dengan fenomena yang cukup mencengangkan, gitu ya. Kalau teman-teman melihat berita, gitu ya, saat ini banyak banget anak-anak yang dikategorikan dalam ilmu hukum pidana sebagai pidana anak. Ini sekarang bagaimana ya Bu ya kalau anak dianggap anak itu usianya 18 tahun tetapi baru-baru ini kita dicengangkan juga ada peristiwa Mario Dendi, ada juga kemarin sekitar 3 hari yang lalu ya, ada anak 15 tahun gitu ya, dia menjadi pengguna narkoba dari umur 13 tahun, bahkan sampai dengan sekarang usianya 15 tahun menjadi pengedar. Dia bercerita kenapa bisa menjadi pengguna dan pengedar. Nah ini adalah anak salah satu artis juga, bahkan ya penyanyi dangdut gitu ya. Nah, dia mengatakan bahwa satu hari itu bisa dapat keuntungan 700.000 sampai 3 juta gitu ya. Nah, kemudian nanti hukum kita akan berkembang. Loh, bagaimana mungkin seseorang 13 tahun kemudian dianggap sebagai anak, tetapi dia sudah mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Kemudian nanti ketika dia akan dihukum, gitu ya, nanti yang diberlakukan adalah undang-undang anak. Nah, ini seperti apa? Nah, hukum juga tentunya nanti akan berkembang seiring dengan adanya kasus-kasus yang terus berkembang. Jadi hukum juga kalau kita bisa katakan ini sebetulnya hukum Islam ini adalah sudah mengatur juga segala hal yang ada diatur dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, terkait dengan akhil balik, terkait dengan batas usia cakap hukum ini ada di dalam hukum Islam yang disebut dengan akhil balik atau al-ahkam al-hamsah gitu ya. Jadi sebetulnya sama. Nah, tentunya ini kita kembali ke kasus mengkorelasikan. Nah, tentunya nantinya pasti akan ada juga, oh bagaimana kalau anak, apakah bisa di restoratif justice ataukah bisa diselesaikan di luar pengadilan. Nah, nanti dulu kita lihat dulu bagaimana kasusnya. Nah, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua teman-teman khususnya di kelas karyawan ya, kemungkinan mungkin beberapa juga sudah berumah tangga dan sudah punya anak gitu ya, berhati-hati bahwa sekarang hukum di Indonesia juga terus berkembang. Nah, anak-anak ini sekarang ini menjadi dalam tanda kutip menjadi dewasa sebelum waktunya atau menjadi akhil balik lebih cepat. Contoh, mungkin pada saat mungkin teman-teman ada yang layaran mungkin di 90s gitu ya, 90-an seperti saya gitu ya. Teman-teman dulu sepertinya anak-anak menjadi akhil balik baik laki-laki maupun perempuan. Biasanya kalau untuk yang perempuan ini menstruasi, untuk bagi yang laki-laki ya barangkali ya tentunya semua teman-teman tahu gitu ya. Mimpi basah misalkan. Nah, ini ditandai dengan akhil balik. Ini secara biologis. Tetapi kalau kita melihat ke undang-undang maka dia ada di usia 18 tahun. Nah, ini berkembang gitu ya. Nah, kejahatan atau apapun juga berkembang karena mudahnya akses gitu ya. Karena mudahnya akses untuk menjadi dalam tanda kutip melakukan pidana, melakukan kenakalan remaja karena memang sangat mudah yaitu mengakses misalkan dari handphone, dari eh, email gitu ya, menonton YouTube. Nah, ini juga harus sangat diperhatikan oleh teman-teman. Jadi jangan sampai kita semua kita selalu berdoa dan kita selalu berusaha untuk menjauhi masalah-masalah hukum ya.
Karena memang semakin berkembangnya modernisasi, maka berkembang juga ternyata bentuk-bentuk kejahatan. Tidak hanya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja, tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi bahkan oleh anak-anak remaja dan anak-anak kecil gitu ya. Nah, sehingga ini perlu kita pahami bersama bahwa sekali lagi Islam telah mengatur kaitannya dengan akhir balik juga di dalam hukum yang ada di Indonesia ini berkaitan dengan usia cakap. Nah, kemudian hukum tahlifi ini mencakup 5 macam kaidah atau 5 macam kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib, dan haram. Nanti kita akan bahas ya. Oke, selanjutnya. Nah, istilah al-ahkam al-hamsah atau 5 nilai ini mengacu pada sistem mengklasifikasi semua tindakan dan hubungan manusia sesuai dengan nilai etika. Nah, ini tentunya untuk memastikan tingkat kebaikan atau keburukan dalam norma-norma Islam. Nah, ini kita lihat ya, ada beberapa pembagiannya. Teman-teman bisa lihat di slide. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah atau hukum tahlifi, ini atau jenis perbuatan hukum dibagi menjadi 7. Ada fardu, ada wajib, ada tahrim, ada karonah tahrim, ada karonah tanzil, nadab, dan ibahah. Nah, ini nanti akan secara lebih detail ada penjelasan dan contohnya ini di buku ya. Nanti mudah-mudahan teman-teman udah bisa mendapatkan buku kurang lebih di maksimum di 3 pertemuan ke depan ya. Nanti di akhir juga akan kita bahas. Yang kedua, yang kemudian yang klasifikasi menurut Al-Ghazali, ini Al-Ghazali adalah salah satu sufi gitu ya, orang yang memahami kitab dan hukum Islam. Ini juga membagi menjadi wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, sah, fasid, batal, dan kodro. Nah, kemudian secara konsep Barat, ini mengambil alih konsep hukum Romawi, ini hanya dibagi menjadi 3, yaitu permittere atau sesuatu yang diperbolehkan, atau prohibere, sesuatu yang tidak boleh atau dilarang, dan imperere atau sesuatu yang diperintahkan. Nah, teman-teman dengan agama masing-masing bisa juga secara gampang melihat konsep Barat ini dalam ajaran agama masing-masing teman-teman. Apa saja sih contoh-contoh ibadah yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan apa yang memang sungguh-sungguh diperintahkan dalam ajaran hukum masing-masing. Nah, nanti kita juga akan bahas ya contoh-contoh dalam Islam seperti apa. Selanjutnya, nah ini kalau kita bicara tentang hukum tahlifi, ini adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah dan larangan. Sebetulnya isi dari semua agama tentunya adalah perintah mengerjakan yang baik dan tentunya menjauhi larangan. Ini saya yakin di 6 agama yang diakui oleh hukum Indonesia, ini semuanya tentu semua agama ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang memang diperintahkan dan segala sesuatu yang memang menjadi larangan dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya. Nah, jadi menjadi pilihan. Contoh, saya seorang Muslim gitu ya. Tentu saya di dalam agama saya dilarang untuk memaksakan agama dan kepercayaan saya kepada orang lain gitu ya. Saya dilarang juga untuk menjelekkan satu agama karena merasa bahwa agama saya yang paling benar. Ini juga sesuatu larangan dan ini menjadi pilihan saya. Tetapi ketika ada orang yang melakukan itu seperti apa, Bu? Nah, ini kan orang setiap manusia itu di dalam agama dipandang tadi kalau sudah memiliki akhil balik atau sudah akhil balik dianggap cakap, maka ia harus menggunakan akal atau akalnya untuk dapat membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang memang jelas-jelas dilarang dalam agama. Nah, kemudian hukum tahlifi ini juga berbentuk tuntutan atau pilihan dari segi tuntutan untuk memperbuat atau melakukan sesuatu dan meninggalkan. Nah, sedangkan ini juga ada
tuntutan ini atau sesuatu yang diatur oleh agama itu adalah sesuatu yang tuntutan secara pasti dan yang tidak secara pasti. Nah, ini tentu berkaitan dengan melakukan dan meninggalkan. Ini kurang lebih teman-teman bisa ya nanti mencari kira-kira apa ya yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Oke, next. Nah, ini 5 hukum tahlifi ya kalau di dalam Islam ini wajib nih. Nah, kalau contohnya wajib ini kalau di dalam Islam adalah wajib dalam beribadah, misalkan sholat 5 waktu. Nah, nanti teman-teman semua juga dalam agama lain silahkan mencari contohnya. Oke, yang wajib misalkan mungkin kalau yang Kristen Katolik ibadah Minggu misalkan gitu ya. Nanti saya mohon koreksi kalau salah gitu ya. Kemudian wajib itu harus dilakukan seperti hormat dan taat juga kepada kedua orang tua. Nah, ini juga wajib gitu ya. Kemudian ada yang sunnah. Sunnah atau mandub ini adalah sesuatu yang diperbolehkan, dilakukan mendapat pahala, tetapi ditinggalkan juga tidak berdosa. Tetapi orang yang beriman akan berusaha melakukan sunnah. Contohnya kalau di dalam Islam itu adalah puasa Senin dan Kamis gitu ya. Sedangkan puasa yang wajib ini adalah puasa di bulan Ramadan gitu ya. Kecuali ada uzur yang nyata, misalkan ya hal-hal yang menjadikan itu tidak wajib dan bisa digantikan dengan hal lain. Misalkan puasa Ramadan ini wajib bagi semua muslim tanpa terkecuali, tapi contohnya ada seseorang yang sakit, maka boleh tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Atau seseorang yang sudah sangat tua gitu ya, yang tidak mampu lagi melakukan puasa Ramadan, maka bisa membayar fidyah jika mampu gitu ya. Bayar fidyah ini artinya mengganti gitu ya, mengganti puasanya dengan memberi makan 40 orang fakir miskin misalkan bagi yang mampu. Nah, ada juga yang haram. Haram ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Contohnya mencuri, melakukan kejahatan, menggibah atau menggosipkan orang lain ini haram gitu ya. Ini tidak diperbolehkan membunuh dan seterusnya. Kurang lebih ini sama ya kalau di dalam hukum positif kita. Nah, kemudian makruh. Makruh ini sesuatu yang apabila dilakukan ini tidak disenangi oleh Allah gitu ya. Contohnya hal yang paling simpel ketika di hadapan orang kita kentut gitu ya. Ini makruh karena dapat membuat orang lain menjadi kesal. Kemudian mubah. Mubah ini adalah sesuatu yang dilakukan tetapi tidak bernilai. Nah, ini contohnya mubah ini nanti kita bisa diskusikan bersama-sama ya karena memang ini macam-macam para ulama ini. Contohnya ada yang meyakini bahwa membacakan Yasin kepada orang yang meninggal ini adalah sunnah, tapi ada juga yang bilang mubah karena tidak hanya Yasin tetapi harusnya bisa membacakan ayat apapun dan mendoakan bentuk apapun. Nah, ini adalah contoh-contoh teman-teman bisa mengkorelasikannya di dalam agama teman-teman kira-kira apakah ada tiga-tiganya ataukah hanya apakah ada kelima hal ini ada wajib sunnah haram makruh dan mubah ataukah hanya yang tadi eh, diwajibkan diperbolehkan dan dilarang. Nanti teman-teman silahkan mengkorelasikannya dengan agama masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada juga sesuatu yang dianggap wajib. Wajib tuh harus. Nah, contoh yang paling gampang, besok ada undangan, wajib datang ya. Jadi itu seolah-olah harus datang loh ya, gitu. Ini mewajibkan, ini ada sesuatu yang harus dilakukan. Nah, wajib ini didefinisikan oleh ahli usul atau ahli kitab ini adalah segala sesuatu atau suatu perbuatan yang dituntut oleh Allah dan pasti harus dan ini diberikan semacam reward berupa pahala untuk yang melakukannya gitu ya. Dan tentu perbuatan ini tentunya bisa berdosa apabila tidak dilakukan.
Nah, wajib itu tadi saya mencontohkan seperti bagi orang Islamnya adalah sholat 5 waktu gitu ya. Ini wajib bagi seluruh orang Islam terkecuali bagi yang tidak bisa melaksanakannya. Contohnya bagi wanita yang sedang haid atau PMS ini tidak bisa melakukan dan wajib meninggalkan gitu ya. Wajib tidak boleh melakukan sholat. Nah, ini juga ini ada hukum-hukumnya. Wajib ini juga ada berdasarkan waktunya, yaitu wajib mutlak atau bebas, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Nah, dengan arti tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu ia sanggup melakukannya. Contohnya mengkodok puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini wajib gitu ya. Tetapi bagi misalkan lagi contoh, seseorang itu sakit atau kemudian melakukan perjalanan yang jauh atau bersafar, atau ternyata pada saat Ramadannya ada seorang perempuan yang juga haid. Nah, ini wajib dilakukan, tetapi karena uzur atau karena alasan memang tidak bisa melakukan, maka boleh menggantinya setelah Lebaran atau setelah Syawal 2 hari ini boleh melakukan kodok atau mengkodok puasa Ramadan. Mengkodok itu artinya membayar hutang, gitu ya, membayar hutang puasa dengan puasa. Nah, kemudian ini berdasarkan waktunya ada yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya. Nah, tapi nggak boleh sampai ketemu Ramadan lagi belum dibayar. Nah, gitu ya maksudnya. Kemudian ada wajib muakkad. Nah, wajib muakkad ini adalah kewajiban yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah apabila dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan. Contoh, pada saat perjalanan gitu ya, harusnya saya sholat zuhur, tetapi kemudian saya melakukan menjamak, mengakhirkan, bisa menjamak atau mengkosor. Kalau menjamak saya sholat zuhur sekalian asar atau mengakhirkan, jadi sholatnya asar kemudian didouble dengan zuhurnya. Ini bisa dikodok, bisa dikosor. Nah, ini berkaitan dengan wajib muakkad, ditentukan, tetapi harus di hari itu. Ini adalah wajib, ada yang bebas waktu pelaksanaannya, ada yang harus di saat yang sama, karena ini berkaitan dengan sholat. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian tadi kalau berdasarkan, wajib itu berdasarkan waktunya. Kemudian selanjutnya ini adalah berdasarkan pelaksanaannya. Ini adalah ada wajib aini dan wajib kifai atau kifayah. Nah, kalau wajib aini ini adalah kewajiban secara pribadi. Nah, sesuatu itu dituntut oleh syar'i atau syariat Islam untuk dilaksanakan setiap pribadi, gitu ya. Kemudian kewajiban ini dilakukan sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Contoh saya sholat dan puasa ini nggak bisa diwakilkan, gitu ya. Ini adalah kewajiban pribadi yang memang harus dilakukan oleh sendiri, wajib, yaitu contohnya adalah sholat dan puasa. Ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Misalkan, ibu bapak saya udah tua, udah nggak mampu, kemudian nggak mampu melaksanakan sholat dan nggak mampu melaksanakan puasa misalkan, kemudian saya ganti sebagai anak yang berbakti misalkan. Nah, ini nggak bisa ya, karena ini memang kewajiban pribadi dan dalam Islam itu mempermudah. Jadi Islam itu tidak pernah memberatkan. Contohnya bagi orang-orang yang sudah tidak bisa sholat berdiri, maka bisa dengan duduk, tidak bisa duduk, maka bisa dengan terlentang. Terlentang pun tidak bisa, maka bisa dengan isyarat. Berniat bahwa dia sholat. Nah, puasa juga demikian. Bagi yang puasa ini wajib, tetapi bagi orang tertentu yang tidak bisa melaksanakan puasa pada waktu itu bisa mengkodoknya. Dan bagi yang sudah tidak mampu sama sekali bisa juga melakukan
membayarnya dengan membayar fidyah tentunya. Nah, ini juga Islam itu tidak memberatkan. Nah, ini untuk kewajiban yang sifatnya pribadi. Lalu, apakah ada kewajiban lain yang sifatnya berbeda, yaitu berdasarkan pelaksanaannya? Ya ada, yaitu wajib kifayah atau kifai. Ini sifatnya kelompok, harus dilakukan, tetapi sifatnya bersifat kelompok. Nah, ini sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum ini dilakukan tidak hanya oleh pribadi, oleh kelompok. Nah, hal ini berarti bila sebagian atau beberapa orang ini telah melaksanakannya, gitu ya, maka lepas juga tanggungan orang lain untuk melakukan. Tetapi bila tidak seorang pun melakukan, maka ini dituntut semuanya berdosa. Contoh, seseorang yang jelas-jelas meninggal dalam keadaan baik, begitu ya, berislam itu tidak disolatkan. Maka ini sebenarnya kewajiban semua muslim. Tetapi kan ini tidak mungkin dilaksanakan oleh semua muslim. Nah, maka sebagian orang saja yang mewakilkan, maka gugur kewajiban itu. Nah, tetapi Bu, ada nggak orang-orang yang secara agama gitu ya, walaupun dia muslim tetapi tidak wajib untuk disolati. Nah, nanti ini kita akan melakukan pembahasan lain. Nah, nanti ini juga ada beberapa pendapat para ulama mengenai orang-orang Islam yang tidak wajib disolati atau disembahyangi. Contohnya nauzubillah, ketika ada orang-orang muslim yang meninggal dalam keadaan su'ud khotimah. Su'ud khotimah ini adalah lawannya husnul khotimah. Contohnya nauzubillah min zalik, ada seseorang yang meninggal, seorang Islam meninggal dalam keadaan mabuk-mabukan, atau orang Islam yang meninggal dalam keadaan nauzubillah berzina, atau sedang dalam keadaan mabuk menggunakan narkoba sampai ia meninggal dunia, maka ini tidak wajib disolati. Tidak wajib disolati ya, disolati dalam arti sholat jenazah mengantarkan ia ke liang kubur. Nah, nauzubillah, tentu kita berdoa apapun agamanya, tentu kita berdoa kita akan dikembalikan pulang dengan sebaik-baiknya pulang, gitu ya, pulang menuju bertemu dengan Tuhan kita masing-masing tentunya dalam keadaan yang baik. Karena kalau di dalam Islam, seseorang yang meninggal dalam keadaan su'ud khotimah atau dalam keadaan seburuk-buruknya meninggal, itu maka dia tidak wajib untuk disolati, tidak perlu untuk disolati. Contohnya juga misalkan seorang teroris yang meledakkan bom misalkan di tempat-tempat ibadah, itu juga tidak kita solati. Nah, mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang tidak disolati pada saat sholat jenazah. Gitu ya, selanjutnya. Nah, tadi ada berdasarkan pelaksanaannya, kemudian berdasarkan waktunya. Nah, kalau ini berdasarkan tuntutannya. Wajib ini ada juga berdasarkan tuntutannya, yaitu adalah wajib muayyan. Ialah satu kewajiban atau obligation yang hanya mempunyai satu tuntutan, yaitu contohnya membayar hutang, memenuhi akad, dan membayar zakat. Jadi ini merupakan sesuatu yang memang ada agreement-nya, ada perjanjiannya, dan harus dibayar. Nah, ini perihal membayar hutang kita bisa juga korelasikan dengan hukum perdata. Jadi kalau masalah hutang piutang ini adalah sesuatu yang akan dibawa sampai kubur dan ini bisa diwariskan. Jadi jangan 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 senang ya teman-teman bahwa yang diwariskan ini tidak hanya harta warisan, tetapi hutang ini diwariskan kepada ahli waris. Sehingga kalau kita sering melihat di dalam Islam, saya tidak tahu kalau di agama lain, ini teman-teman kalau datang di acara pemakaman seringkali pemuka agama menyampaikan seperti ini. Bagi Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara pemakaman ini, apabila jenazah atau almarhumah memiliki hutang, sangkutan, atau akad, atau apapun yang belum dibayarkan, maka bisa menghubungi keluarga, anak, dan saudara. Nah, ini maka harus hati-hati ya kalau kita memiliki, mohon maaf, memiliki orang tua yang
sudah sepuh atau sudah tua nih, kita mesti menanyakan apakah Bapak Ibu memiliki sangkutan hutang piutang gitu ya. Kemudian juga kita juga wajib juga membayarkan zakatnya gitu ya. Kemudian mempunyai akad atau janji kepada orang. Contohnya pada saat apalagi kalau dalam hal mampu ya, oh ternyata Bapak sama Ibu dulu pernah menyampaikan kepada mohon maaf asisten rumah tangga yang sudah berpuluh-puluh tahun, nanti di tahun sekian kamu akan saya berangkatkan umroh misalkan sebagai hadiah karena telah mengabdi berpuluh tahun di keluarga ini. Nah, ini kan adalah juga bukan hutang yang sifatnya uang atau apa, tapi ini sudah berakad, sudah mengucapkan janji. Nah, ini juga boleh diingatkan kepada ahli warisnya juga karena memang menagih hutang dan membayar hutang ini adalah satu kewajiban. Jadi kalau contohnya saya ada janji gitu ya dengan Mas Ridwan misalkan gitu ya atau pinjam meminjam uang ini yang menagih ini juga wajib wajib menagih karena kalau tidak menagih ini kita membiarkan orang tersebut apakah lalai, apakah melupakan kewajibannya untuk membayar, sehingga menagih hutang dan membayarnya itu sama wajibnya dan dituntut memang seperti itu ya. Ini adalah wajib muayyan. Nah, kemudian ada lagi wajib yang bersifat muhayyar atau kewajiban yang mempunyai satu macam tuntutan, tetapi mempunyai dua atau tiga atau lebih yang dapat dipilih. Nah, contohnya penguasa diperbolehkan memilih antara membebaskan tawanan perang atau menerima tebusan mereka. Nah, ini sebenarnya contoh yang kurang lebih mungkin tidak terlalu related, tetapi ini adalah hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Jadi Islam itu sedemikian komplitnya sampai sebetulnya bagaimana pemerintah dan bagaimana kita harus mentaati pemerintah itu diatur di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya kita sudah diajarkan juga berkaitan dengan bagaimana kita terkait contohnya pajak ya kita harus taat dengan pemerintah karena kita meyakini bahwa pemerintah ini adalah juga meyakini pemerintah, meyakini para ulama, ini merupakan satu kewajiban. Meskipun apabila ada hal-hal yang sifatnya salah dari pemerintah, kita boleh melakukan hal-hal yang sifatnya komplain atau juga demo. Bu, demo tuh diperbolehkan nggak sih? Boleh. Demo tuh dalam undang-undang juga diperbolehkan, tetapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika misalkan demo kemudian melakukan anarkisme atau anarkis, pengerusakan, ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi hal-hal yang sifatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan hukum positif ini diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini contohnya seperti itu, oke? Selanjutnya. Nah, setelah kita tadi belajar wajib ya, hal-hal yang sifatnya wajib. Ini tadi ada yang berdasarkan waktunya, berdasarkan pelaksanaannya, berdasarkan caranya. Nah, kita juga akan belajar mengenai sunnah atau madhub. Tadi sunnah disampaikan adalah sesuatu yang dilakukan itu mendapat pahala. Nah, orang-orang yang beriman tentu akan berusaha tidak hanya melakukan yang wajib tetapi yang sunnah. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan. Silakan apabila ada pertanyaan. Cukup jelas atau bisa Cukup saya jelas lanjut Bu. jelas ya? Oke. Jelas Bu. Selanjutnya adalah saya akan melanjutkan mengenai sunnah atau pembagiannya. Nah, ini dari segi selalu dan tidak selalunya Nabi melakukan perbuatan sunnah. Nah, kita akan melihat sebenarnya apa sih sunnah itu. Sunnah ini adalah hal-hal yang dicontohkan oleh Nabiullah kita gitu ya, Muhammad. Jadi ini adalah hal-hal yang biasa dilakukan oleh Nabi sebagai pendamping sesuatu yang sifatnya fardu atau wajib. Nah, ini manzub gitu ya, atau recommendation adalah sesuatu yang direkomendasikan gitu ya atau sesuatu yang dicontohkan. Nah, ini adalah sesuatu atau seruan untuk sesuatu yang penting
gitu ya. Ini dituntut memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan. Jadi ya melakukan itu sangat baik, tetapi tidak dilakukan pun tidak mengapa. Nah, kesimpulannya perbuatan yang dianjurkan oleh syariat untuk Udah diajarkan gambar sih ini mah. itu suatu perintah yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, tetapi jika Gimana? ditinggalkan ini tidak disiksa, gitu ya. Jadi Mana ini dilakukan gimana? mendapat pahala, tetapi ditinggalkan juga tidak mendapatkan Gimana? Ini. siksaan, seperti itu ya. Nah, sunnah ini ada sunnah muakkadah dan sunnah khoir muakkad. Nah, ini untuk sunnah muakkadah ini adalah sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi gitu ya. Dan di samping itu ini tentunya bukan sesuatu yang sifatnya fardu, tapi ini sangat baik dilakukan. Contohnya tadi saya sudah mencontohkan misalkan puasa Senin Kamis gitu ya. Ini adalah pendamping dari sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan, boleh Bu, sangat boleh, tetapi apabila ditinggalkan juga tidak mendapatkan hukuman gitu ya, tetapi atau tidak berdosa. Tapi sekali lagi bagi orang-orang yang ingin menyempurnakan keislamannya tentu melakukan segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Nah, dalam keadaan tertentu ada orang yang mungkin gitu ya, dalam keadaan tertentu tentu naik turunnya keimanan itu juga sangat naik turun. Ketika ada orang yang sedang semangat-semangatnya nih berislam, kemudian dia puasa setiap hari, kemudian dia saking cintanya kepada Islam, saya nggak mau menikah karena saya ingin mempelajari agama Islam dengan luar biasa. Nah, Rasulullah menyampaikan bahwa aku sholat dan aku beristirahat, aku puasa dan aku berbuka, aku menikah untuk menyempurnakan separuh dari agamaku, gitu ya. Jadi kalau di dalam Islam menikah itu adalah menyempurnakan setengah dari agama, luar biasa kan? Setengahnya itu akan sempurna apabila menikah. Dan barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka ia bukan bagian dari uh, umatku, begitu ya. Juga mengenai memiliki keturunan. Nah, teman-teman ini pasti sekarang lagi opening dan hits banget membahas tentang child free atau orang-orang yang menikah tetapi tidak ingin mempunyai anak karena menganggap populasi manusia sudah banyak, kemudian tidak mau repot dengan anak, kemudian merasa bahwa biaya anak sudah sangat tinggi sehingga tidak mau punya anak. Nah, gimana Bu Islam menganggapnya? Kembali lagi kepada tadi yang telah disampaikan Rasulullah. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian daripada aku. Nah, ketika Islam bagaimana memandang tentang child free atau orang-orang yang menikah tetapi tidak mau memiliki anak? Nah, Islam menyampaikan bahwa memperbanyak keturunan atau memiliki keturunan ini merupakan sunnah karena untuk melestarikan agama. Nah, sehingga tentunya kalau secara boleh nggak Bu orang yang punya pendapat child free atau nggak mau punya anak boleh kalau kita bicara berdasarkan hak asasi manusia atau human right, it's depend on every single person to have a child or to not have a child. Boleh setiap orang tuh punya anak dan nggak punya anak, itu masing-masing. Tetapi kalau kita bicara dalam hukum Islam, Islam memandang ini tidak masuk ke dalam sunnah atau tidak diperbolehkan secara sunnah karena Islam justru mengajarkan supaya umatnya memiliki anak atau keturunan. Seperti itu. Jadi kita harus melihat bahwa perspektif secara human right dan secara hukum Islam ini kita harus bedakan. Tetapi kita ya menghormati aja setiap jalan hidup orang, dan dalam Islam ini dilarang untuk merasa bahwa memiliki pendapat yang paling benar, kemudian memerangi saudaranya dengan sikap yang anarkis atau mengolok-olok, ini juga tidak diperbolehkan ya di dalam Islam. Nah, ini contohnya. Kemudian ada lagi sunnah khairu muakkad atau sunnah yang sifatnya biasa, Di Jakarta. perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi
Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Contohnya yaitu Nabi kadang-kadang ingin banget nih dalam puasa Sya'ban selalu berpuasa, tetapi Nabi hanya memberikan waktu-waktu tertentu saja supaya tujuannya apa? Supaya tidak memberatkan kepada umatnya. Karena umat Islam Tasikmalaya izin tolong di mute ya supaya tidak mengganggu. 2,6. Nah, Mas Walik bisa dibantu ya untuk memute-kan. 2,6 skala Richter. Mbak Anissa bisa Di Pangandaran lah. Banten, Pangandaran tuh. Halo Mbak Anissa, bisa di mute ya. Oke, ini juga untuk sunnah khairul mu'akkad ini adalah sunnah biasa tadi yang saya sampaikan bahwa tidak selalu dilakukan karena memang dikhawatirkan bisa memberatkan umatnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan. Ini ada 3 sunnah. Ini ada sunnah hadyu, ada sunnah zaidah, dan ada sunnah nofal. Nah, ini kalau sunnah hadyu ini adalah perbuatan yang dituntut untuk melakukannya. Karena begitu besar faidahnya yang didapat. Dan orang yang meninggalkannya dinyatakan tercela. Nah, ini contohnya sholat di hari raya gitu ya. Jadi kita sedapat mungkin melakukan sholat sunnah di hari raya. Contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jika tidak ada yang berhalangan, maka kita sangat disunnahkan untuk melakukannya. Karena memang sunnah-sunnah ini sifatnya waktu pelaksanaannya ini sangat jarang atau dalam arti 1 tahun sekali. Meskipun memang masih mungkin ditinggalkan, tetapi sedapat mungkin dilakukan jika tidak ada uzur-uzur atau tidak ada alasan-alasan untuk meninggalkan sholat itu, maka sedapat mungkin dilakukan sholat-sholat yang sifatnya sunnah hadyu, yaitu sholat di hari raya. Kemudian ada sunnah zaidah, ya ini sunnah yang bila dilakukan ini dinyatakan baik, tetapi bila ditinggalkan juga tidak diberi sanksi apa-apa. Ini tadi sudah saya contohkan di depan ya mengenai contoh sunnah-sunnah ini. Kemudian adalah sunnah nofal, adalah satu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Jadi ini adalah sunnah yang dilakukan itu sangat baik apabila dilakukan. Yaitu contohnya adalah sholat tahajud. Kenapa sholat tahajud, Bu? Karena sholat tahajud ini adalah sholat yang dilakukan di sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam kurang lebih jam 2, jam 3 pagi. Nah, ini sholat yang dianggap sangat sunnah yang sangat bermanfaat. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang mampu melakukan sholat-sholat di saat orang lain tertidur dan meyakini bahwa sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang sifatnya sangat romantis atau sangat romantis ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang beriman memiliki koneksi dengan Tuhan atau dengan Allah itu di saat orang lain tertidur, di saat keheningan malam, dan meyakini juga bahwa sholat tahajud ini bisa mempermudah segala hajat-hajat atau permintaan kita kepada Tuhan. Sehingga sunnah nofal ini sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya tentu ini saya menyampaikan juga hukum Islam ini mungkin untuk yang beragama Islam mengulang ya, mengulang apa saja yang sudah dipelajari lah. Mungkin kalau yang Islamnya udah dari lahir atau dari kecil sudah sangat mengetahui, tapi kita melihat sebenarnya secara hukum Islam tuh seperti apa, pembagiannya seperti apa, merefresh kembali. Tetapi bagi teman-teman yang bukan Muslim gitu, saya selalu sampaikan bahwa karena memang majority in our nation, Islam is the majority of the religion gitu ya, adalah mayoritas, sehingga memang teman-teman
dituntut untuk mengetahui hukum Islam seperti apa sebagai pilihan hukum gitu ya. Nah, oke, selanjutnya tadi kita sudah belajar wajib, juga kita sudah belajar sunnah. Sekarang kita akan belajar mengenai haram atau sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, nanti teman-teman apabila ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya, boleh langsung bertanya tanpa sebelum saya selesai memaparkan. Boleh raise hand atau boleh langsung menyela pembicaraan, nggak masalah. Kayaknya adalah haram, adalah sesuatu atau yang sifatnya humrah atau prohibition. Is something that you cannot to do that. Jadi nggak boleh dilakukan karena memang secara hukum Islam ini adalah sesuatu yang akan diberi ancaman atau hukuman kalau melakukan. Nah, contohnya haram ini ada haram yang sifatnya zati. Ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya mengakibatkan batalnya akad tertentu. Contohnya, kita memiliki larangan untuk memakan babi dan bangkainya, juga meminum homer. Homer dalam arti di sini adalah minuman beralkohol yang memabukkan, membunuh, mencuri gitu ya. Mungkin kalau di agama lain ini diperbolehkan ya memakan babi, ada justru di agama lain yang tidak diperbolehkan memakan sapi gitu ya contohnya. Tapi kalau di tempat kita atau di dalam Islam ini tidak boleh memakan babi. Nah, nanti ada yang bertanya, "Kenapa, Bu? Kenapa nggak boleh memakan babi di dalam Islam?" Nah, ini mungkin saya langsung jelaskan ya. Yang pertama, kalau kita bicara nggak boleh makan babi karena ada cacing pita atau apanya gitu, kayaknya orang yang makan babi juga sehat-sehat aja gitu ya. Nah, tetapi yang pertama tentu larangan memakan babi itu memang larangan yang turun langsung dari Allah bahwa tidak diperbolehkan memakan babi, bangkainya, atau bahkan memakan darah. Jadi kalau teman-teman mungkin di daerah-daerah tertentu tuh tahu ya, kalau darah itu baik darah sapi, darah apapun itu bisa didiamkan, kemudian nanti menjadi gumpalan, dipotong-potong, dimasak. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, kalau untuk memakan babi, kenapa Bu nggak boleh? Nah, selain daripada alasannya memang tidak diperbolehkan oleh Allah, alasan yang paling logik adalah di dalam Islam kita meyakini bahwa apa yang akan kita makan itu akan juga berimpact kepada diri kita. Nah, tanpa menjelekkan agama lain, Islam meyakini bahwa contoh ada 2 babi jantan, kemudian ada 1 babi betina. Nah, Islam itu melihat bahwa babi jantan itu ketika akan menggauli betinanya, biasanya itu justru dikawin dulu dengan babi yang sesama jantan. Jadi nanti kalau babi jantan dan jantan itu sudah saling dalam tanda kutip birahinya sudah sama-sama muncul, barulah mengkawini atau mengawinkan atau mengawini yang betina. Jadi ini diharapkan ini bukan diharapkan, artinya Islam mengharamkan karena dikhawatirkan manusia yang memakannya memiliki sifat seperti itu. Tetapi tentu dalam agama lain dengan segala respectful dan dengan segala penghormatan kita sebagai orang Islam tidak boleh mencaci maki atau menganggap bahwa kita yang paling benar sehingga di agama lain yang memakan babi, wah nanti memiliki sifat yang buruk. Nah, ini tidak boleh juga karena Islam selalu memiliki satu ayat yang di dalam Islam itu di dalam Al-Quran disebutkan untukku agamaku dan untukmu agamamu, sehingga Islam sangat menghargai toleransi dengan meyakini bahwa untukku agamaku yang saya anggap benar adalah benar dan yang kamu anggap benar kita menghormatinya, sehingga tentu ini adalah batasan yang jelas. Tapi kalau ada mungkin teman-teman muslim yang kenapa ya kita nggak boleh makan babi, itu adalah alasan yang sudah saya sampaikan ya. Kemudian untuk membunuh, mencuri, berzina, saya rasa sama di semua agama ini juga tidak diperbolehkannya. Jadi memang ada larangan-larangan yang sama-sama tidak diperbolehkan di semua agama. Ada yang masing-masing agama memiliki perbedaan dalam memandangnya. Dan Islam diharapkan tidak memperbolehkan untuk memaksakan ajaran agama kita dengan kekerasan, dengan menggibah dan dengan merendahkan. Jadi untukku agamaku dan untukmu agamamu. Ini adalah haram yang sifatnya zati. Kemudian ada haram yang sifatnya khairu zati. Ini apabila
Ini berkaitan dengan akad tidak menyebabkan batalnya akad tersebut. Contohnya, menjual sesuatu dengan mengandung penipuan. Nah, ini tidak diperbolehkan. Contohnya, mengurangi timbangan. Terus menyampaikan bahwa sebenarnya kita tahu nih, misalkan saya pedagang buah, saya tahu nih, kalau buah alpukat yang saya jual nih udah nggak akan bisa matang gitu ya. Atau matangnya nggak akan baik. Tapi ketika saya berjualan, saya mengurangi timbangannya. Kemudian saya menyampaikan bahwa ini 2 hari lagi pasti akan matang dengan sempurna. Nah, ini juga haram khairuzati gitu ya. Ini tidak ini haram sesuatu yang sifatnya juga malah mengandung penipuan gitu. Ini juga sifatnya haram, sangat tidak boleh dilakukan karena bisa mengurangi keberkahan gitu ya dari apa yang kita terima. Makanya kalau teman-teman banyak ya mungkin yang orang Cina pun mereka suka atau orang yang bukan Muslim sering juga bicara berkah itu sebagai berkat sama ya. Jadi berkah dan berkat itu adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Tuhan yang sifatnya itu baik. Jadi kalau menjual dengan penipuan tuh kita nggak akan dapat berkahnya atau tidak akan dapat berkatnya. Walaupun kita dapat uang banyak tiba-tiba anaknya jadi sakit misalkan. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Well, selanjutnya. Nah, ini adalah segi pengecualian terhadap hukum larangan. Nah, ini adalah sesuatu yang ini tadi kita sesuatu yang terlarang secara zati, haram dan berdosa melakukannya. Kalau di dalam Islam tidak boleh ya minum alkohol dan ini benar-benar haram dan dosa gitu ya. Alkohol dan turunannya segala sesuatu yang sifatnya memabukkan ini tidak jelas tidak diperbolehkan. Terus sesuatu yang dilarang karena bukan zatnya gitu ya atau tidak diperbolehkan karena keperluannya sampai dalam keadaan darurat. Contoh, saya kurang lebih sebulan lalu melahirkan gitu ya. Sebagai seorang muslim perempuan, saya berusaha mencari dokter obgyn atau dokter spesialis kandungan yang muslim kan gitu ya karena mohon maaf pada saat persalinan gitu kan tentunya semua bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh dilihat ini harus diperlihatkan karena proses operasi. Tetapi kalau ternyata pada saat saya sudah berusaha nih melakukan dan mencari dokter obgyn atau dokter spesialis kandungan yang perempuan, tetapi pada saat operasi ternyata ada mohon maaf ada perawat atau ada perawat lain atau apapun yang laki-laki maka ini saya sudah secara zatnya boleh dikesampingkan atau diperkenankan karena saya sudah berusaha. Saya tidak mungkin bisa mengendalikan semua keadaan bahwa semuanya harus perempuan. Nah, ini adalah sesuatu yang haramnya itu bisa dikesampingkan dan diperkenankan karena memang keperluan atau tiba-tiba nauzubillah min zalik ada seseorang yang kecelakaan tiba-tiba dia mengalami patah tulang dan harus dioperasi saat itu juga. Nah, itu patah tulangnya di bagian dada misalkan, mohon maaf di atas payudara. Nah, kita udah nggak mungkin lagi dalam keadaan pingsan, dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian kita mencari dulu supaya dokternya laki-laki gitu, atau yang laki-laki inginnya dokternya laki-laki, nggak mau dokternya perempuan. Nah, ini keadaannya sebenarnya sifatnya haram, tapi diperkenankan karena memang ada uzur atau keperluan yang mendadak seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini adalah karohah. Jadi tadi kita udah belajar mengenai wajib, sunnah, haram, dan ini kita belajar Tambah lagi. karohah atau makruh. Oke. Ini adalah makruh ini adalah sesuatu yang dilarang. Tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa larangan itu bukan haram, hanyalah sesuatu yang dibenci, gitu ya. Nah, jadi kalau haram tuh mendapatkan dosa, tetapi kalau makruh ini sesuatu yang tidak disukai, sebenarnya dilarang dan tidak disukai oleh Allah, gitu ya. Nah, ini contohnya adalah contohnya bersifat zani. Ini adalah sesuatu yang apa namanya tidak disukai oleh Allah. Contohnya perceraian gitu ya. Perceraian itu haram nggak? Tidak haram, tetapi dia makruh dan dibenci oleh Allah
gitu ya. Karena Allah itu kalau di dalam agama lain, kalau Kristen Katolik gitu ya, kalau Katolik gitu ya, jelas dia tidak segala sesuatu yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Sehingga kalau di dalam Katolik itu nanti koreksi kalau saya salah ya, untuk teman-teman yang beragama Katolik itu sebenarnya sangat tidak dianjurkan perceraian gitu ya. Walaupun bercerai tetapi eh, itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya sebetulnya gitu ya. Karena memang mereka yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Nah, kalau di dalam Islam boleh nggak bercerai? Boleh, tetapi makruh, itu sangat tidak disukai oleh Allah gitu ya. Dia tidak dia tidak dia tidak berdosa, tetapi memang dibenci oleh Allah gitu. Dua Oke, JT. selanjutnya. Tanya, ya Bang, jam Sarul itu Sarul tolong di mute saja ya. Next. Oke, nah ini adalah mubah. Mubah adalah satu hukum di mana Allah memberikan kebebasan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Contoh ada beberapa sholat misalkan ada nggak Bu sholat yang nggak ada waktunya? Ada. Sholat misalkan ketika kita sedang bersedih atau kita ya kita mau mendekatkan diri saja, sholat yang memang sifatnya karena atau mungkin kita sedang emosi gitu ya, kita boleh berwudu kemudian sholat 2 rakaat. Nah ini adalah sesuatu yang ya sifatnya mubah atau bagi sebagian, nanti ini ada banyak ya pendapat para ulama. Contohnya misalkan memelihara kucing. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu sunnah, tetapi sebagian lagi mengatakan itu mubah. Karena daripada buat memelihara kucing, lebih baik memelihara anak yatim piatu misalkan. Nah ini nanti kita akan belajar bahwa di dalam Islam juga, Islam itu akan ada pendapat-pendapat para ulama. Tetapi kurang lebih ini adalah sesuatu yang sifatnya bebas, mau dilakukan dan tidak dilakukan. Dan tentu para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang mubah dan pembagiannya. Oke, next. Nah, ini ada contohnya ya pembagian mubah. Ini adalah mubah untuk mengikuti suruhan dan berbuat. Nah, ini mubah contohnya makan dan minum. Ya, makan dan minum tuh kalau kan nggak ada ketentuan kapan harus minum dan makan, tetapi sebenarnya secara sunnah disampaikan makanlah makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Maksudnya apa Bu? Makan sebelum lapar, belum lapar disuruh makan, belum kenyang udah berhenti. Maksudnya adalah tidak berlebih-lebihan dalam makan gitu ya. Kemudian bermain gitu juga mubah karena ya monggo boleh dilakukan, silahkan, tidak pun tidak masalah gitu ya. Kemudian mubah untuk tidak mengikuti sesuatu, misalkan mengikuti sesuatu yang menghabiskan waktu, misalkan main game terus-menerus gitu ya. Nah, ini juga mubah. Tapi kalau main gamenya terus-menerus sampai meninggalkan sholat dan seterusnya, maka itu menjadi mubah dengan tingkatan yang tinggi gitu ya. Kemudian mubah juga untuk tunduk kepada mubah itu sendiri. Nah, ini teman-teman bisa baca lah. Mubah itu berarti sesuatu yang sebenarnya tercela gitu ya, tidak disukai gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita sudah membahas 5 hal tadi ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, sampai sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan? Cukup jelas atau cukup ngantuk? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas ya. Jelas, Bu. Mudah-mudahan jelas beneran ya. Oke, well next ini saya akan membahas tentang syariat dan fikih. Jadi kalau syariat kita bicara hukum-hukum yang diatur langsung oleh Allah gitu ya. Nah ini diperjelas oleh pendapat Mana Al-Khotahan. Ini syariah berarti segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hambanya. Baik menyangkut akidah gitu ya, ibadah, akhlak maupun muamalah. Artinya antara hubungan vertikal dan horizontal itu tadi, hubungan hamba dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia. Sedangkan kalau fikih ini berkaitan dengan cara Islam
memusatkan perhatian atau perbuatan mukallaf. Artinya ini fikih ini berkaitan langsung dengan hubungan manusia dengan manusia yang juga kaitannya dengan Tuhan. Gitu ya. Contoh tadi mengenai apa itu akhil balik, apa itu cakap hukum gitu ya. Bagaimana seseorang itu dianggap sebagai anak, bagaimana seseorang itu dianggap sebagai orang dewasa dalam Islam, ini diatur. Oh, ketika anak yatim piatu, ada anak yang kemudian ditinggal meninggal oleh orang tuanya, kemudian dia belum akhil balik, lalu bagaimanakah warisannya? Oh, nanti diberikan pada saat dia sudah akhil balik. Nah, ini juga diatur di dalam Islam yang berkaitan dengan fikih. Selanjutnya, ini perbedaan syariah dan fikih ya. Jadi jangan sampai terbalik antara syariah dan fikih. Kalau kita bicara tentang syariat atau syariat, ini adalah segala sesuatu yang terdapat di Al-Quran dan hadis. Ini yang dimaksud dengan syariat atau syariah adalah segala sesuatu yang memang diturunkan Al-Quran kepada Rasul melalui Al-Quran dan kitab-kitab hadisnya. Sedangkan fikih ini adalah pemahaman manusia. Ini adalah akal. Jadi bagaimana manusia ini berpikir untuk memahami sesuatu yang sifatnya syariah, yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka ada namanya ilmu tafsir, maka ada namanya sunnahnya seseorang itu belajar agama kepada gurunya. Lalu Bu, kalau belajar agama lewat YouTube boleh nggak? Boleh. Tetapi alangkah jauh lebih baik memiliki guru yang bisa berhadapan langsung, kemudian bisa bertanya langsung. Ini lebih disarankan, atau membaca Al-Quran dengan guru gitu ya, supaya bisa dikoreksi bacaannya. Nah, ini juga dianjurkan di dalam Islam. Nah, kemudian syariat ini sifatnya fundamental, memiliki cakupan yang begitu luas. Semua kehidupan manusia itu diatur di dalam Al-Quran. Bagaimana menikah, bagaimana berijma atau melakukan hubungan suami istri, kapan waktu-waktu berijma, kenapa seorang anak itu bisa misalkan cacat, apakah ada penyebabnya, misalkan pada saat melakukan hubungan suami istri itu di waktu-waktu yang dilarang oleh Islam. Nah, ini ada. Islam tuh mengatur semuanya sedetail itu di dalam Al-Quran, tetapi diperjelas lagi di dalam kitab-kitab dan hadis-hadis. Jadi Al-Quran ini yang berjumlah 6.666 ayat dan 114 surah atau surat ini mengatur yang sifatnya besar, tetapi yang detail ini diatur dalam kitab-kitab dan hadis-hadis gitu ya. Sama seperti kalau kita bicara hukum Indonesia gitu ya, yang namanya KUHP itu mencakup atau membahas hal-hal yang sifatnya besar, tetapi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu peraturan menteri, apakah itu SEMA, itu mengatur hal-hal yang sifatnya detail. Nah, seperti itu juga di dalam Al-Quran. Kemudian syariah atau syariat itu sifatnya ketetapan Allah dan Rasul, sehingga ini tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Sedangkan fikih itu berkembang. Nah, fikih karena sifatnya manusia ini berkembang. Apakah dulu itu ada makanan tuh harus dimakan, kemudian harus ada label halalnya, Bu? Apakah harus ada MUI-nya, Bu? Nah, ini kan sifatnya fikih, atau ada karena perkembangan zaman dan waktu. Gitu ya. Kalau dulu hanya dibilang bahwa makanan itu harus halalan thayyibah. Halal juga diperoleh dengan cara yang baik, maka halalan thayyibah. Tapi berdasarkan fikih, adanya zaman, adanya waktu, adanya juga sikap toleransi kepada agama lain, maka dipermudah dengan adanya label halal, dipermudah dengan instansi-instansi. Misal kalau di Indonesia nih, pemilik produk halal ini adalah yang memberikan certified halal dan tidaknya ini adalah MUI, maka ini juga kemudian timbul karena adanya perkembangan zaman dan waktu. Nah, kemudian syariahnya hanyalah satu, sedangkan fikih ini bisa banyak karena ini berdasarkan pemahaman manusia, pemahaman para ulama gitu ya. Maka ini akhirnya timbul aliran-aliran fikih. Nah, bagaimana Bu dengan orang sesama Islam, sesama orang Muslim yang akhirnya berantem karena perbedaan pendapat? Nah, ini biasa, tetapi yang terbaik adalah kita tidak merasa paling benar dan tidak mengolok-olok. Itu ya, saya selalu sampaikan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang menyukai
mencintai perdamaian, seperti itu ya. Kemudian syariahnya merupakan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih atau berpikir ini dianjurkan. Maka berislam itu berarti berpikir, berislam itu bukan berarti bodoh. Berislam ini berpikir, berislam ini mencari, menggali terus-menerus. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah, hubungan syariat dan fikih ini sangat erat karena Islam itu selalu menyampaikan bahwa akal dulu, kemudian berilmu dulu baru beribadah, gitu ya. Artinya Islam itu sangat sangat menjunjung tinggi ilmu. Oleh karenanya Islam bahkan menyampaikan memberikan derajat yang lebih tinggi kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua nih walaupun bukan orang Islam, walaupun apalagi yang Islam gitu ya, semuanya sama. Tentu menghormati orang-orang yang berilmu, sehingga mudah-mudahan teman-teman semua memiliki semangat dalam menuntut ilmu ini tentu mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik dari Tuhan masing-masing gitu ya. Karena memang menuntut ilmu ini adalah bagian dari syariat, karena dalam fikih ini kita harus berpikir. Oke, selanjutnya. Oke, ya, ini adalah terakhir. Ini adalah siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Islam memandang bahwa orang yang menuntut ilmu akan dinaikkan derajatnya. Saya tidak tahu di agama lain, tapi saya meyakini bahwa menuntut ilmu adalah sesuatu yang baik, sehingga mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala bagi kita semua. Nah, jadi kayak ini karena hukum Islam, jadi sedikit seperti berdakwah gitu ya, padahal bukan itu tujuannya ya. Tujuannya tentu ini mengenalkan bagaimana hukum Islam ini mampu memberikan pemahaman juga bagi teman-teman bahwa memang hukum Islam ini menjadi alternatif hukum. Nah, Bu, tapi kalau ada orang Islam nggak pakai hukum Islam pada saat menyelesaikan satu permasalahan dan menggunakan hukum positif, boleh atau tidak, Bu? Boleh, karena Islam ini sebagai pilihan hukum. Berarti orang Islam nggak harus selalu membagi warisnya dengan waris Islam, Bu? Boleh tidak, karena kalau orang itu orang Islam, kemudian beradat Jawa atau Batak atau Padang ingin menggunakan itu, nggak apa-apa. Kemudian ada orang yang apa namanya, memilih pakai waris Islam pun boleh. Jadi saya selalu sampaikan bahwa tujuan dari mata kuliah hukum Islam adalah memberikan wawasan tentang Islam sebagai majority in our nation, but also kalau ada teman-teman yang juga ngerasa bahwa oh ini jadi kayak mengulas lagi ya pelajaran di masa lampau, ya mudah-mudahan ini menjadi bernilai dakwah juga gitu ya. But our purpose, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa hukum Islam ini adalah sebagai salah satu alternative law. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada Cukup pertanyaan? jelas, Ibu. Jelas ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya berharap 1 jam benar-benar ini ya intens gitu, dan benar-benar mudah-mudahan mampu dicerna apa yang saya sampaikan. Please, I hope teman-teman semua bisa open cam untuk di screenshot untuk evidence ke kampus ya. Mas Solid bisa kasih tanda-tanda ya. Ya. Aba-aba, bukan tanda-tanda, sorry. Mas Solid, dan 1, 2, 3. ada slide selanjutnya atau cukup? Sudah. Oke, sudah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sampai ketemu untuk yang hukum dagang ya, karena kita akan mulai di 14.45 tepat. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Nanti jangan lupa untuk menulis nama dan NPM. Sampai jumpa di perkuliahan minggu depan. Saya sampaikan lagi, kita akan mulai di 13.30. Nggak masalah ya? Ya, Bu. Oke, sampai jumpa. Semoga semua Terima dalam kasih. keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.